Shalom, perkenalkan nama saya Lois Fikurat, berasal dari kelas 4D, mahasiswa program studi desain komunikasi visual, jurusan seni rupa dan desain, Fakultas Seni dan Desain. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hasil analisis ketiga desain visual bisnis lokal yang saya ambil, yaitu pertama HomeCut, yaitu bisnis barbershop atau cukur rambut. Yang kedua itu Halus Donuts, yaitu bisnis makanan. Dan yang ketiga itu Rumah Jahit dan Tekstil, yaitu bisnis jilbab cadar Sulawesi. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, mari kita masuk kepada pembahasannya, yaitu yang pertama HomeCut, yaitu bisnis barbershop. Dari segi ejaan dan tanda baca, tulisan HomeCut tidak mengikuti ejaan baku bahasa Indonesia. Seharusnya bisa ditulis sebagai HomeCut atau diterjemahkan menjadi cukur rumah. Selain itu, penulisan harga 30K juga tidak sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. Kaidah seharusnya ditulis sebagai Rp30.000. Tapi kalau dilihat dari diksi, penggunaan kata HomeCut cukup kreatif dan mudah diingat. Bentuknya ringkas dan kapital, menciptakan kesan modern dan maskulin, dan cocok untuk barbershop. Kalimatnya juga efektif karena singkat dan langsung pada tujuan, yaitu menunjukkan nama dan harga layanan. Ragam bahasa yang dipakai bersifat gaul dan komersial, sesuai dengan target anak muda. Kalau dilihat dari visualnya, desain minimalis dan rapi dengan warna netral yang menciptakan kesan modern dan bersih. Jadi, teks dan visualnya sudah selaras dan mendukung identitas barbershop tersebut. Yang kedua yaitu Halus Donuts. Secara ejaan kata donuts dalam bahasa Inggris seharusnya ditulis menjadi kata donat saja dalam bahasa Indonesia, dan tanda hubung pada kata terhalus semestinya dihilangkan menjadi terhalus. Namun dari segi diksi, kata halus terasa menarik dan familiar bagi masyarakat lokal. Frasa donat terhalus di Makassar terdengar sederhana tapi persuasif karena mengandung klaim terhalus, seolah-olah produk ini paling lembut di antara pesaingnya. Kalimatnya juga pendek, jelas, dan efektif, sangat cocok digunakan dalam iklan. Ragam bahasanya semi formal dan komunikatif, jadi bisa diterima oleh semua kalangan, terutama anak muda dan keluarga. Dari sisi visual, warna pastel dan gambar donat yang lembut sangat mendukung kata halus. Fontnya juga tebal tapi lembut, memperkuat kesan manis dan empuk dari produknya. Yang ketiga yaitu Rumah Jahit dan Tekstil, jilbab cadar Sulawesi. Untuk ejaan, kata tekstil seharusnya menjadi tekstil, sama seperti yang kedua tadi, Halus Donuts. Tadinya kata tekstil dalam bahasa Inggris seharusnya dijadikan saja seperti tekstil dalam bahasa Indonesia, dan tanda baca dan bisa diganti dengan kata dan jika mengikuti ejaan yang disempurnakan. Namun secara diksi, penggunaan Rumah Jahit dan jilbab cadar Sulawesi sudah sangat baik karena memberi kesan religius dan profesional. Kata Sulawesi juga memperkuat identitas lokal. Kalimatnya juga efektif, singkat, dan informatif, langsung menunjukkan bidang usaha tanpa bertele-tele. Ragam bahasanya semi formal dan profesional, cocok dengan citra bisnis tekstil dan busana muslimah. Dari sisi visual, logo dan warna yang digunakan sederhana tapi elegan, menonjolkan kesan sopan dan terpercaya. Teks dan visualnya saling mendukung untuk mencerminkan nilai religius dan profesionalisme. Dari ketiga contoh ini bisa kita simpulkan bahwa tidak semuanya sesuai dengan aturan ejaan yang disempurnakan. Namun masing-masing desain menyesuaikan gaya bahasanya dengan identitas merek dan target pasarnya. Yang pertama itu HomeCut, menonjol dengan kesan modern dan maskulin. Halus Donuts tampil lembut dan persuasif, dan jilbab cadar Sulawesi berkesan religius dan profesional. Jadi, dalam konteks branding, penyesuaian gaya bahasa dan dengan citra merek dan target audience lebih penting daripada sekadar mengikuti aturan ejaan yang disempurnakan. Demikian hasil analisis saya pada ketiga desain tersebut. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran bagaimana bahasa dan visual saling bekerja dalam membangun identitas sebuah merek. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.